selamat sore. Pada kesempatan ini saya akan presentasi mengenai usaha yang kami jalani pada saat ini. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi syarat mata kuliah Kewirausahaan 2 yang diampu oleh dosen Bapak Ahmad Jamil, Universitas Mercu Buana. Baik, langsung saja akan saya presentasikan mengenai usaha yang kami jalankan. Baik, usaha kami berdiri menggeluti bidang studio foto yang bernama Tosca Studio, dan produk yang kami berikan kurang lebih seperti pada gambar ini, jadi pemotretan di berbagai acara atau event, bisa di pernikahan, bisa mungkin ada acara apapun yang mungkin mau diabadikan melalui foto. Kami memberikan layanan studio foto yang cukup baik untuk hasil fotonya. Kemudian deskripsi umum dari usaha ini adalah banyaknya foto studio yang ada di Jakarta, tetapi kebutuhan akan videografi serta fotografi untuk kebutuhan industri masih belum tercukupi, sehingga Tosca Studio mengajukan tema studio foto dengan menggunakan cyclorama untuk menjawab kebutuhan pasar. Jadi latar belakang dari usaha ini, berdirinya Tosca Studio adalah untuk menjawab dan memenuhi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Selain itu, di tengah maraknya dan harga yang sangat murah dari kamera digital, keinginan orang untuk mengabadikan momen dengan ditangani oleh tangan profesional tidak akan pernah surut. Orang akan mencari para profesional karena tidak bisa semua orang mengabadikan momen dengan bagus atau sekedar mengedit foto. Maka studio ini adalah salah satu usaha yang menjanjikan untuk dijalani. Kemudian sejarah dari perusahaan ini, Tosca Studio hadir di industri bisnis fotografi dan videografi adalah untuk menjawab kebutuhan pasar industri periklanan di Indonesia, khususnya di Jakarta. Meningkatnya pertumbuhan industri kreatif dan perkembangan digital sekarang, serta perubahan perilaku masyarakat yang lebih ekspresif tentunya membuat industri fotografi dan videografi semakin dibutuhkan dan berkembang. Ternyata kebutuhan untuk industri periklanan belum terpenuhi secara maksimal, sehingga Tosca Studio menghadirkan cyclorama wall untuk menjawab kebutuhan yang ada. Jadi demikian sejarah perusahaan. Kemudian tujuan dan potensi. Tujuan dari foto studio ini adalah untuk menjawab permintaan pasar karena ranah untuk studio bisnis, industri, dan masyarakat belum terpenuhi secara maksimal. Target dalam usaha ini menargetkan semua orang dan pelaku industri, termasuk sekolah-sekolah, kampus yang memerlukan jasa studio foto untuk foto BTS, graduation, dan lain-lain. Selain itu, tujuan berdirinya Tosca Studio juga untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta memiliki tujuan komersial. Kemudian keunikan produk. Tema yang menjadi ciri khas utama dari Tosca Studio ini adalah cyclorama wall. Yang menjadi identitas dari cyclorama wall ialah merupakan sebuah dinding dalam ukuran besar yang
cekungan yang biasanya siklorama wall berwarna putih. Nah, jadi seperti pada gambar yang pertama ini, kurang lebih background atau studio kami backgroundnya berwarna putih seperti ini. Kemudian aspek pemasaran itu target pasar itu pelaku industri menengah maupun besar sebanyak 3,79 juta pelaku UMKM telah menggunakan bisnis e-commerce, di mana biasanya pelaku tersebut bergerak di bidang industri kreatif. Instansi terdapat 349 perusahaan yang bergerak di bidang pakaian. Lembaga pendidikan itu ada sekolah, kampus, terdapat 1.318 SMP, 585 SMA, 580 SMK, dan terdapat lebih dari 100 kampus di Jakarta. Seluruh lapisan masyarakat terdapat 9.609 juta penduduk di Jakarta. Itu target dari pasar kita. Kemudian tren pasar itu semua kalangan masyarakat, dari semua kalangan, jadi semuanya masuk. Kemudian situasi persaingan itu terdapat lebih dari 20 studio foto yang sudah cukup baik di Jakarta, merupakan suatu hal positif bagi dunia rental studio di Jakarta. Bisnis bidang fotografi sangatlah melesat pesat. Kemudian yang ketiga itu ada perkiraan bagian pasar. Kemudian analisa konsumen, menurut analisa kebutuhan yang ada di pasar, usaha ini lebih sering mendapat keuntungan daripada rugi. Kemudian strategi pasar itu harga, memberikan potongan harga 10% bagi pelanggan yang telah memiliki member card. Jadi kami menyediakan member card untuk usaha ini. Jadi bagi para pelanggan yang sudah memiliki ini mempunyai kesempatan untuk kortingan 10%. Kemudian produk itu salah satunya dengan menyediakan paket-paket foto hemat seperti foto mix, monokrom, dan foto group. Kemudian yang ketiga itu promosi, dilakukan dengan memberikan brosur ketika pertama kali membuka, dan jika ada event-event tertentu kami akan menyebarkan brosur. Kemudian harga dan promosi, yang pertama itu harga itu penetapan harga memiliki 3 strategi, yaitu screening pricing, harga awal produk yang ditetapkan setinggi-tingginya dengan tujuan bahwa produk atau jasa memiliki kualitas tinggi. Kemudian penetration pricing itu menetapkan harga yang sudah terendah mungkin dengan tujuan untuk menguji pasar. Ketiga itu harganya status quo pricing, jadi harga menyesuaikan terhadap harga pesaing. Jadi perlunya dengan mencari pasar persaingan, melihat harga pesaing kita seperti apa. Kemudian promosi itu untuk promosi kami menarik pelanggan baru kami itu dengan melakukan media leaflet, Instagram, dan juga website. Kemudian pengembangan, jadi dari pengembangan dan itu meningkatkan mutu pelayanan baik offline maupun online. Pengembangan pada desain siklorama wall. Hasil teknologi, memanfaatkan teknologi mutakhir masa kini menggunakan berbagai hasil dari teknologi dalam bidang editing. Kebutuhan asisten penelitian. Asisten penelitian dari tim kami membutuhkan fasilitas internet, serta dibutuhkan pula keleluasaan relasi. Kemudian struktur biaya bisa kita lihat, yang jadi meliputi sewa tempat, dekorasi tematik, kemudian studio, background, ruang tamu, AC, properti, sound, ruang meeting, dan sebagainya. Bisa kita lihat bersama-sama di sini. Jumlah totalnya itu 203.700.000 rupiah. Kemudian analisa lokasi itu membutuhkan tempat yang cukup luas. Kemudian kebutuhan produksi bisa kita lihat itu ada 7, itu ada studio, background, geotisis, dan juga
kursi tamu, meja meeting, dan sebagainya. Kemudian suplai distribusi itu kami dari Plaza Kamera. Lokasinya itu ada di Jalan Mangkunegoro nomor 11 dan Ruko Green Garden 1443 Jalan Panjang, Kelurahan Kedaya, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Kemudian tenaga kerja, tenaga ahli dalam dibutuhkan 2 orang sebagai bidang fotografi. Jadi kami membutuhkan tenaga ahlinya yang bidang fotografi itu ada 2 orang. Kemudian ini data biaya pabrik, itu modalnya 200 juta sekian, kemudian pemasukan per bulan itu perkiraan 18 juta, kemudian pengeluaran per bulan itu kurang lebih perkiraan 5 juta 100. Kemudian tim manajemen itu nama usahanya itu Tosca Studio, nama pemiliknya saya sendiri, Edi Mulyono. Kemudian tempat usaha itu ada di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan. Tahun berdirinya 2019. Nah, ini adalah bagian dari struktur organisasi. Itu ada direktur, kepala marketing, finance, kemudian staff, editing, dan juga fotografer. Kemudian aspek resiko, masalah potensial, hambatan potensi dalam usaha yang kami jalankan adalah kerusakan-kerusakan pada peralatan produksi seperti kamera dan lensa. Itu adalah hal yang memang resiko yang akan kami hadapi. Kemudian resiko hambatan itu adalah persaingan serta manajemen internal bisnis, yaitu manajemen SDM, keuangan, dan lain-lain. Tapi menjadi hambatan paling utama adalah tidak lakunya studio ini. Berikut aspek finansial, kita lihat bersama. Seperti ini, jumlah totalnya bisa terlihat 600 sekian. BEP ditentukan dalam waktu 3 tahun. Jadi, total keuntungan dalam waktu 3 tahun itu adalah sekitar 632.951 sekian. Dengan rincian seperti berikut, ada tahun pertama sekian, tahun kedua sekian, tahun ketiga sekian, dan total kalkulasi sekian. Kemudian waktu itu jam operasional kami itu Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 10 pagi sampai 10 malam. Sedangkan hari Sabtu dan Minggu kami beroperasi pada pukul 9 pagi sampai jam 10 malam. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Untuk mata kuliah kewirausahaan 2, nama saya Edi Mulyono, NIM-nya 4131512028. Terima kasih. Selamat sore.